Oke teman-teman, hari ini saya mau share kenapa kita harus punya perusahaan di Jepang. Kenapa kita harus punya bisnis di Jepang. Nah, mungkin buat teman-teman yang menjadi profesional di Jepang, yang sudah bekerja di Jepang atau tinggal di Jepang, ini merupakan sesuatu yang take it for granted ya. Tapi buat teman-teman yang sedang ada di Indonesia, saya lagi mau cerita mengenai uh, new possibility kita berbisnis di Jepang. Sebelumnya saya akan cerita mengenai demografik penduduk Jepang dulu ya. Jepang itu penduduknya kira-kira 110 juta orang. Jadi setengah kurang dari penduduk Indonesia. Dan penduduk Jepang ini semuanya kebanyakan sudah menua ya. Jadi piramida hampir terbalik ya. Nah, usia rata-rata itu adalah 41, 42, 43 sekitar situ ya. Nah, memang angka harapan hidup di Jepang itu tinggi ya, sampai 85 tahun. Artinya bahwa orang Jepang ini setelah pensiun, mereka akan terus hidup dan hidup dengan uang pensiun dan juga hidup dengan kesejahteraan sosial yang harus dibayar oleh orang yang bekerja di sini. Nah, artinya apa? Bahwa orang-orang yang bekerja, orang-orang yang berada dalam fase produktif usia 15 sampai dengan 64 tahun ini, mereka harus menanggung beban dari orang-orang tua ini. Nah, ini adalah keadaan yang ada di Jepang sekarang. Artinya apa? Bahwa sebenarnya Jepang itu membutuhkan banyak sekali tenaga kerja yang bisa menopang orang-orang tua ini. Nah, bagaimana caranya? Saya kira untuk memaksa penduduk Jepang sekarang ini untuk punya anak banyak ini akan sangat susah, karena memang sudah ada kelembaman daripada masyarakat ini untuk memiliki anak dan sebagainya. Karena memang sudah limitasinya, sudah ada rumah-rumah kecil sekali dan jaminan sosial dan sebagainya. Mereka memang sudah tidak didesain untuk punya anak banyak ya. Jadi supaya jumlah penduduknya naik, berarti kan jika satu laki-laki dan satu perempuan membentuk satu keluarga dan anaknya hanya satu atau dua, itu kan tidak akan naik ya. Nah, beda ceritanya kalau misalnya satu keluarga bisa punya 3 anak, 4 anak, tapi kita tidak bisa berharap seperti itu. Artinya apa? Bahwa Jepang harus membutuhkan tenaga kerja dari luar negeri. Nah, tapi tenaga kerja ini kan tidak serta-merta tenaga kerja yang high skill dan sebagainya. Nah, jadi dimulai dari tataran di pabrik, di restoran. Jadi dari sisi manufaktur dan dari sisi services, mereka juga membutuhkan tenaga kerja. Nah, zaman dulu kita mengenal adanya pemagang ya, atau kita bilang ginojishu, yang sekarang sudah ditambah lagi dengan adanya tokutegino dan sebagainya. Orang sedang meraba-raba bagaimana caranya memasukkan tenaga kerja dari luar negeri ke Jepang. Akan tetapi kita lihat ya bahwa negara yang memproduksi orang ya, yang istilahnya populasinya terus bertambah seperti di Indonesia, di Filipina, di Vietnam, mereka juga membutuhkan tenaga kerja yang lebih skilled ya. Nah, artinya apa? Bahwa tidak mudah sekarang untuk istilahnya membawa tenaga kerja dari luar negeri ke Jepang. Nah, itulah kenapa di masa-masa yang akan datang, karena memang kebutuhannya seperti itu. Jadi kan bisnis itu berawal dari kebutuhan yang ada. Ya, memang kita mau berbisnis dalam waktu cepat atau kita mau long term bisnis, itu kita harus perhitungkan dengan seksama. Nah, saya encourage misalnya nanti ada SWF ya. Nah, ini sovereign wealth fund misalnya. Nah, saya encourage misalnya ada satu lembaga khusus atau perusahaan-perusahaan pengiriman tenaga kerja dari Indonesia ke Jepang.
Nah, ini yang bisa encourage bisa masuk ke Jepang dengan masif, karena sekarang ini baru ada LPK yang kemudian di sininya kemudian juga masih dalam fase UKM yang sangat mikro ya. Nah, artinya kita masih tertinggal jauh dari Filipina dan juga tertinggal jauh dengan Vietnam yang ada di Jepang sekarang ini. Nah, jika orang banyak sekali masuk ke Indonesia, ke Jepang, misalnya orang Indonesia, jumlahnya ada misalnya 1 juta orang, let's say di di Jepang, saya kira ini akan mem-create atau menciptakan kebutuhan baru. Misalnya, saya yakin bahwa kalau memang misalnya kita tinggal setahun, 2 tahun di Jepang, kan tidak semudah kita bolak-balik Jepang Indonesia. Artinya ya kita perlu misalnya makanan halal, kita perlu makanan Indonesia, bumbu-bumbu Indonesia dan sebagainya, sehingga ini akan men-encourage ekspor dari Indonesia ke Jepang juga. Artinya kita perlu istilahnya membawa dulu orang-orang ini untuk kita tempatkan di Jepang, baru kemudian akan terjadilah flow barang dari Indonesia ke Jepang dengan lebih masif. Nah, dan orang-orang yang ada di Jepang ini kan akan menciptakan devisa juga, karena keluarganya juga masih ada di Indonesia, sehingga ada kebutuhan untuk pengiriman uang ke Indonesia. Nah, jadi saya melihat bahwa ini adalah satu kesempatan buat Indonesia untuk berbisnis di Jepang. Nah, kenapa kita harus mulai dari sekarang? Misalnya Anda punya suatu long term planning ya. Nah, saya kira berbisnis yang berkaitan dengan manusia atau human resource di Jepang ini di awal-awal akan sangat bagus. Nah, let's say tadi kita kembali lagi ya, ada katakanlah dalam waktu 10 tahun, 20 tahun ada 1 juta orang Indonesia yang ada di Tokyo atau di Jepang, maka mereka juga perlu rumah, sehingga dan rumah ini walaupun memang bergaya Jepang, pasti tergantung. Kalau misalnya saya orang Vietnam, saya akan lebih mengcustomize lebih Vietnam, atau misalnya kalau misalnya saya orang Kamboja, akan saya lebih mengcustomize-nya sehingga menjadi lebih nyaman buat orang Kamboja. Nah, itu juga tidak ketinggalan dengan Indonesia juga. Artinya kalau misalnya ada banyak orang Indonesia, pasti orang Indonesia kan punya gaya hidupnya sendiri juga, walaupun itu akan tercustomize dengan culture Jepang ya. Nah, ini yang akan menjadi menariknya adalah orang ini akan memicu bisnis-bisnis turunan yang lain. Ini terjadi pada komunitas Vietnam, pada komunitas Filipina. Jadi mereka memberikan suatu service yang eksklusif buat mereka sendiri karena jumlahnya banyak. Ya, nah sekarang kita juga bisa juga memulai hal ini ya dengan suatu terobosan-terobosan. Jadi sekarang yang bisnis Indonesia yang ada di Jepang ini masih misalnya berfokus pada pariwisata, terus kemudian human resource, tapi dalam fase mikro, dalam arti istilahnya di Indonesianya adalah ada okuridasi ya, atau pengiriman, tapi di sininya masih yang salesnya masih perusahaan Jepang. Nah, ini mungkin kita bisa akuisisi atau bagaimana, ini juga banyak sekali hal-hal yang kita bisa kerjakan. Nah, jadi memang dari sisi bisnis ini sebenarnya kita harus melihat tidak hanya dari sisi operational saja ya, atau operational profesional, tapi juga dari sisi finance juga ya. Nah, dengan kita mengirimkan tenaga kerja misalnya 10 orang atau berapa orang ke perusahaan-perusahaan kecil yang membutuhkan tenaga kerja ini, bahkan even kita bisa bargain pada saat kita mau mengakuisisi sebuah perusahaan suku cadang atau apapun itu. Banyak sekali istilahnya perusahaan-perusahaan yang punya teknologi yang bagus, tapi CEO-nya sudah tua dan tidak ada penerusnya. Nah, inilah yang menjadi market M&A di Jepang ya. Nah, makanya ini juga merupakan salah satu cara untuk kita misalnya masuk ke Jepang. Artinya saya encourage apapun itu buat PT di sini atau apapun itu, karena
Misalnya di masa-masa pandemik seperti ini ada banyak sekali subsidi-subsidi yang diberikan oleh pemerintah Jepang untuk supaya perusahaan itu tidak kolaps. Bantuan langsung tunai 200 juta, 300 juta, terus kemudian bantuan subsidi untuk tenaga kerja antara 60 sampai 65%, terus kemudian juga subsidi sewa, dan untuk beberapa bidang tertentu misalnya yang terdampak pandemi Covid ini, misalnya untuk yang restoran. Jadi ketika mereka melakukan semacam PSBB atau lockdown, jadi mereka juga ada semacam kompensasi kepada para restoran juga. Ini sangat menarik untuk kita explore lebih lanjut lagi ya. Nah, jadi maksud saya adalah mari kita apapun itu, karena di Jepang tidak ada restriksi buat orang asing untuk membuat PT. Iya, ayo kita expand ke Jepang.